warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah di dalam kajian kita, di dalam membahas kitab Zadu al-Mar'atil Muslimah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian di dalam majelis yang mulia ini senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah tabaraka wa ta'ala melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Melanjutkan pada kajian sore yang mulia ini, yang mana kita sampai di dalam ahkamus shalah, hukum-hukum seputar permasalahan salat. Dikatakan di sini, as-salatu hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Wa qad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamir rusuli lailatal mi'raj fis sama. Wa fardiyatuha ma'lumatun min dinil islami bid darurah. Faman jahadaha faqad irtadda an dinil islam yustatabu fa in taba wa illa qutil bi ijma'il muslimin. Dikatakan di sini, salat itu adalah akadu arkanil Islam. Salat adalah perkara yang paling ditekankan daripada rukun Islam. Ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. yakni perkara yang paling ditekankan daripada rukun Islam adalah sholat setelah dua kalimat syahadat. Karena dua kalimat syahadat itu adalah pintu masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Ketika ia masuk di dalam agama Islam, maka amalan yang paling ditekankan di dalam agama Islam itu adalah sholat. Makanya urusan sholat itu berbeda dari seluruh amalan yang ada. Seperti yang kita telah sering sebutkan, bahwasannya sahabat-sahabat Nabi SAW mengatakan bahwasannya kami tidak melihat amalan mara'aina amalan tarkuha atau tarkuhu kufrun illa shalah.
kami tidak melihat suatu amalan kalau ditinggalkan menjadikan orang itu kafir kecuali sholat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan yang seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-farqu bainana wa bainal musyrikin tarkus shalah, atau dikatakan al-ahdu bainana wa bainal musyrikin tarkus shalah. Perjanjian antara kami dan orang musyrik itu adalah meninggalkan salat. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka ia telah kafir. Maka dari itu salat itu adalah perkara yang paling besar. Bahkan dari semua amal yang Allah tabaraka wa taala hisab pertama kali daripada amal manusia itu dihisab adalah masalah sholat. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amal seorang hamba itu adalah sholatnya. Idza saluhat, kalau sholatnya baik, saluha amaluhu kullu, maka baiklah seluruh amalannya. Wa idza sa'at, kalau jelek sholatnya, sa'a amaluhu kulluhu, maka akan menjadi jelek seluruh amalannya. Oleh karena itu, sholat ini adalah perkara yang menentukan, amalan yang menentukan. Orang dilihat baik amalannya atau tidak baik amalannya, standar untuk melihatnya adalah dilihat dari sholatnya. Bagaimana ia melaksanakan sholat tersebut. Kalau orang itu tidak memiliki perhatian yang besar tentang bagaimana melaksanakan sholat, maka kemungkinan besar dia pun juga tidak memiliki perhatian terhadap amalan-amalan yang lainnya. Kalau dia tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya, maka kemungkinan besar ia juga tidak bisa khusyuk di dalam amalan yang lainnya. Kalau ia tidak bisa sungguh-sungguh di dalam masalah sholatnya, di dalam masalah yang lainnya pun dia juga sama, tidak akan mungkin bisa khusyuk. Maka dari itu sholat ini adalah perkara yang menjadi kunci untuk menilai seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Makanya seorang kalau ingin melihat bagaimana amalan seseorang itu, cukup diperhatikan sholatnya. Seorang orang tua gadis kalau ingin melihat bagaimana seorang pemuda yang datang kepadanya, maka yang diselidiki pertama kali adalah selidiki bagaimana sholatnya. Demikian pula ketika seorang pemuda ingin meminta anak gadis, maka hal yang pertama kali dilihat bagaimana sholatnya, di samping yang lainnya. Tapi yang menentukan adalah bagaimana dia sholat, karena ini adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau dia memiliki hubungan yang baik antara dirinya dan Tuhannya, maka insya Allah akan menjadi baik. Insya Allah akan menjadi baik. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, pasti orang itu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kejayaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wal aqibatu lit taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka inilah perkara yang berkaitan dengan masalah sholat. Perhatikan sholatnya. Kita pun seperti itu.
Siapa yang di dalam sholatnya dia itu adhiya, yakni dha'i, orang yang hilang di dalam sholatnya, kalaupun ada, maka sesungguhnya bukan didasarkan atas kesungguhan, tapi hanya kebetulan saja. Makanya dikatakan di sini, waqad faradahallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin rusul lailatul mi'raj fis sama. Dan telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala salat itu terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup daripada para rasul pada malam al-mi'raj, malam mi'raj. Di mana? Di langit. Yani fardiyatu as-shalah, kewajiban salat itu ditetapkan oleh Allah di langit, yaitu ketika kejadian Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan dari Makkah di waktu malam menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Mi'raj itu adalah perjalanan dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, di atas langit yang 7. Dan di sanalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah dan mendapatkan mandat tentang kewajiban menunaikan salat. Sebagaimana di dalam kisah yang masyhur, yang tadinya itu adalah 50 waktu, yang kemudian atas saran daripada Nabi Allah Musa alaihi salam meminta keringanan, maka kemudian Allah kasih keringanan 5 waktu dan pahalanya tetap 50 waktu. Maka ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul dan juga kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fardiyatuha ma'lumatun min dinil Islam bid-darurah. Dan kewajiban salat ini maklumah, diketahui, min dinil Islam, diketahui dari agama Islam, bid-darurah, secara darurat. Tidak ada orang Islam kecuali ia pasti tahu tentang kewajiban sholat. Yani kewajiban sholat 5 waktu itu adalah kewajiban yang sebodoh-bodohnya orang Islam pasti mengetahui. Maka dari itu, kalau ada orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat, maka secara otomatis orang itu menjadi kafir. Makanya dikatakan faman jahadaha faqad irtadda an dinil Islam. Siapa yang mengingkari tentang kewajiban sholat, maka sesungguhnya orang itu telah murtad dari agama Islam. Bagaimana murtad? Iya, karena ia mengingkari sesuatu yang telah diwajibkan secara darurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani pengetahuan ini tidak mungkin tidak diketahui oleh orang Islam. Sebodoh-bodohnya orang Islam, ia tahu kewajiban yang pertama setelah syahadat adalah sholat. Dan ayat di dalam Al-Quran begitu banyak. Maka dari itu tidak ada orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat kecuali orang itu telah murtad. Kemudian tindakannya apa yang diperbuat? Yustatab,
diminta untuk bertaubat, diminta bertaubat. Fa in taba, kalau dia bertaubat diterima, dengan catatan ia harus menjalankan sholat lima waktu. Kalau tidak mau menjalankan, yang tidak mau bertobat, kutil, dibunuh. Yani dibunuh. Bi ijma'il muslimin. Ini keputusan sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Yani para ulama seluruhnya sepakat, orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat, dia murtad, diminta bertaubat. Kalau dia tidak mau tobat, maka dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Tentunya yang melaksanakan adalah pemerintah Islam. Pemerintah Islam. Maka tidak bisa dilakukan oleh individu. Maka kalau dilakukan individu, maka keliru. Karena maksud daripada dilaksanakan hukuman itu adalah agar supaya menjadi ketentuan dan menjadikan pelajaran bagi yang lainnya. Tapi kalau dilakukan secara individu, itu namanya pembunuhan dan tidak menjadi suatu ketentuan hukum, sehingga tidak akan membuat siapapun jera. Kemudian dikatakan di sini masalah yang berkaitan dengan sholat. As-sholatu fil lughah ad-du'a. Sholat itu secara bahasa itu maknanya adalah doa. Maka dari itu kita di sini harus memahami bersama. Salat itu adalah mustalahus syar'i. Salat itu adalah istilah syar'i untuk ibadahnya orang Islam. Dan tidak ada ibadah selain orang Islam dengan nama itu. Maka dari itu yang kita harus jaga dan lestarikan istilah itu. Jadi istilahnya adalah sholat. Jangan dirubah istilah sholat itu dengan istilah yang lainnya. Karena ini adalah wasiat dari Allah dan wasiat dari Rasulnya. Ibadah orang Islam itu namanya sholat. Jangan dirubah dengan sembahyang. Tidak memenuhi kriteria secara istilah. Karena sembahyang itu diambil dari apa? Dari sembahyang widi asalnya. Dan itu adalah apa? Kalau asal usulnya seperti itu, sang hyang. Makanya sembahyang itu menjadi tidak bisa untuk diartikan kepada makna sholat. Maka jagalah istilah sholat itu dengan nama sholat. Di mana saja kita katakan bahwasanya kita sholat, bukan sembahyang. Untuk kita membedakan diri. Ibadah kita ini bukan ibadah seperti mereka. Makanya orang Nasrani bilang orang Nasrani bilang kebaktian. Orang Nasrani bilang kebaktian. Orang Hindu bilang sembahyang. Kita memiliki istilah yang ditetapkan oleh Allah, yaitu sholat. Maka kita katakan sholat, bukan sembahyang. Secara bahasa, sholat itu artinya doa. Makanya seperti kita bersolawat atas Nabi, artinya mendoakan Nabi SAW. Seperti pula di dalam Al-Quranul Karim, Rasul diperintahkan ketika mengambil zakat, dikatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim.
inna salataka sakanun lahum. Dikatakan oleh Allah, ambillah dari mereka sedekah yang dapat mensucikan dan membersihkan harta-harta mereka dengannya, dan sholawatlah atas mereka. Ini sholatlah atas mereka. Sesungguhnya sholatmu atas mereka sakanun lahum, yakni tetap atas mereka, bagi mereka. Di sini sholatnya Rasul adalah doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul mendoakan. Maka demikian pula kita bersolawat atas Nabi, artinya kita mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmatinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kedudukan yang tinggi bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa maknaha fi syara'. Adapun secara syariat, makna solat itu adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim. Solat itu secara bahasa sudah kita jelaskan, artinya doa. Dan secara syarak, istilah, solat itu adalah aqwal, perkataan-perkataan, wa af'al, perbuatan-perbuatan, makhsusah, yang khusus, tidak sembarangan, muftatihah, yang dibuka. Solat itu dibuka dengan apa? Bitakbir, dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Wa muhtatimatun, dan dia ditutup dengan apa? Dengan taslim, dengan salam. Maka amalan yang disebut sholat itu adalah amalan yang dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itulah yang disebut dengan sholat. Itulah yang disebut dengan sholat. Jadi karena kalau didetailkan panjang, lebih ringkas, praktis, dia adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang khusus yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka itulah yang disebut dengan sholat. Lebih jelasnya bagaimana? Ayo belajar bersama. Ayo belajar bersama. Tidak bisa sholat itu dijelaskan dengan satu kalimat. Tidak, dia adalah sesuatu yang harus dipelajari, harus dijelaskan lebih detail. Maka dikatakan di sini yalzamu waliyus shaghir ayamurahu bis shalah idza balagha sab'a sinin wa in kana la tajibu alaihi walakin liyahtamma biha wa yatamarrana 'alaiha wal yuktab lahu waliyihi al-ajr idza shalla walil wali ayadriba as-saghira darbat ta'dib idza tahawana bis shalah wa qad balagha 10 sinin. Dikatakan di sini diharuskan bagi walinya anak kecil, yakni orang tua daripada anak-anak, untuk memerintahkan anaknya sholat apabila anaknya telah mencapai usia 7 tahun. Walaupun sholat itu belum wajib atasnya. Sholat itu belum wajib, tapi bapaknya, walinya harus memerintahkan anaknya untuk sholat apabila sudah masuk usia 7 tahun. Gunanya apa? Liyahtamma biha, supaya anak itu memiliki perhatian terhadap sholat. Waliyatamarrana biha au alaiha, dan agar supaya anak itu terbiasa melakukan sholat. Karena sholat ini suatu proses
Tidak mungkin seseorang itu berubah melaksanakan dengan mudah. Tidak, karena ini kewajiban yang dilakukan satu hari 5 kali. Kadang di waktu-waktu yang dia sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, atau kadang di waktu sedang ia ngantuk, butuh istirahat. Jadi kalau pagi enak-enaknya tidur, kalau siang enak-enaknya untuk istirahat karena letih bekerja, kemudian terik, panasnya begitu terik. Kalau dia istirahat maka lebih nyaman. Kemudian kalau asar lebih lagi males-malesnya orang karena sudah habis tenaganya. Maghrib biasanya lebih semangat. Makanya kalau kita lihat jamaah sholat itu yang paling banyak kapan? Maghrib. Yang paling banyak jamaah sholat itu maghrib. Kenapa? Karena orang sudah habis mandi, sudah ini datang maghrib. Isya berkurang, subuh lebih lagi subuh. Maka dari itu ini lihat hamarran untuk membiasakan anak itu untuk sholat. Maka kalau anak itu sholat, wal yuktab lahu, maka anak itu ditulis untuknya, wali-waliyihi, dan untuk walinya al-ajr, pahala. Idza shalla, kalau anak itu sholat. Dan kemudian walil wali, dan bagi walinya, orang tuanya, ayyadrib, diperbolehkan untuk memukul as-shaghir, anaknya yang masih kecil. Jadi pukulan dorbat ta'dib, pukulan untuk memberikan pelajaran, bukan pukulan yang menjadikan dia pingsan. Ini pukulan yang disentil, ditabok kakinya, dipecut pakai lidi, seperti itu. Untuk supaya apa? Memberi pelajaran supaya anaknya sholat, bukan dipukul sampai melukai, menyakiti sehingga anaknya itu memiliki bekas pukulannya. Maka itu semua sesuatu yang tidak dibenarkan, sesuatu yang tidak dibenarkan. Idza tahawana bis shalah, kalau anak itu meremehkan urusan sholat. Wa qad balagha 10 sinin, padahal dia telah mencapai usia 10 tahun. Jadi boleh dipukulnya itu usia berapa? 10 tahun. Kalau dari 7 sampai 10 ya diomeli saja, terus diomeli. Tidak capek, ya memang ngomelnya kita kepada anak kita itulah ibadah kita. Tapi ketika umur 10 maka dilakukan tindakan pemukulan. Sebelum itu hanya ngomel saja, perintah dan ngomel. Maka dibilang cerewet oleh tetangga ya biar tidak apa-apa. Yang penting seperti itu, tidak dipukul itu kalau sudah 10 tahun. Dan pendidikan ini jangan berhenti hanya seperti itu, tapi diajari agar anak itu takut kepada Allah, bukan takut kepada orang tua. Karena kalau takut kepada orang tua, ketika orang tuanya tidak ada, sudah selesai. Tapi kalau takut kepada Allah, ada orang tua atau tidak ada orang tua, Allah selalu mengawasinya. Allah selalu mengawasinya. Makanya ini permasalahan yang berkaitan tentang masalah sholat. Coba kita lihat, sholat itu saking pentingnya sampai anak yang masih kecil pun diperintahkan untuk sholat. Orang tuanya diperintahkan untuk mengawasi. Kalau anaknya tidak sholat harus disuruh sholat. Kalau sudah umur 10 tahun dipukul. Karena sebab sholat ini menunjukkan betapa besarnya kewajiban sholat itu. Ini adalah besarnya arti kewajiban sholat di dalam agama kita. Maka untuk mengetahui secara jelas tentang sholat, maka kita harus mempelajari. Tidak bisa tidak. Kita itu harus mempelajari. Maka pelajaran yang pertama yang berkaitan tentang masalah sholat itu adalah tentang syarat sahnya sholat. Syarat-syarat sahnya
sholat dan syarat-syarat sahnya sholat itu kurang lebih ada 9 perkara. Dan ini harus kita hafalkan agar kalau kita mengajarkan kepada anak-anak langsung, tak perlu berpikir. Syarat yang pertama, syarat sahnya sholat itu adalah dikatakan syurutus sholat, syarat-syaratnya sholat. Hiya ma tatawaqqafu sihhatuha 'alaiha fa idza udimat aw udima ba'daha lam tasih. Yang dimaksud dengan syarat-syarat sholat itu adalah sesuatu yang terhenti keabsahan sholat itu di atasnya. Maka apabila tidak ada sesuatu itu atau tidak ada sebagian daripada sesuatu itu, maka tidaklah sah sholatnya. Maka sholat itu adalah perkara yang harus ada sebelum orang itu melakukan sholat. Kalau tidak ada seluruhnya syarat itu, maka tidak diterima. Sebagaimana sebagiannya saja tidak ada juga tidak diterima. Syarat sahnya sholat itu apa saja? Yang pertama, al-Islam. Yang pertama syarat sahnya sholat itu adalah keislaman. Orang belum masuk Islam ikut sholat, nggak sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Walaupun kalau dia kafir, dia juga dihisab karena tidak sholat. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan kafir, tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang masuk neraka Sakor. Orang-orang ahlul jannah mengatakan, masalah kakum fi Sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Sakor? Mereka mengatakan, qalu lam nakun minal musallin. Kami tidak menjadi dari orang-orang yang sholat. Walam nakun ut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan orang miskin. Kewajiban sholat, kewajiban memberi makan orang miskin, ini adalah kewajiban tafasilu syariah, kewajiban yang berkaitan dengan detail daripada syariat. Tapi ini menjadi landasan dan dasar untuk orang itu masuk neraka Sakor, menunjukkan bahwasannya walaupun mereka itu kafir, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka itu di antara sebabnya bukan hanya kekafiran saja, tapi kekafiran dan karena mereka tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam tafasilus syariah. Hal ini dikarenakan orang yang masuk neraka itu tidak pada tingkatan yang sama. Tidak pada tingkatan yang sama. Maka orang-orang yang tidak sholat ini, walaupun dia kalau sholat tidak diterima, tapi tetap dia itu dihukum oleh Allah karena tidak sholat. Agar supaya mereka tahu, supaya mereka masuk Islam, supaya mereka masuk Islam kemudian menunaikan sholat. Kemudian yang kedua, tsaniyan al-aqlu. Syarat sahnya itu adalah orang itu harus berakal, tidak boleh hilang akalnya. Gila permanen, tidak sah sholatnya. Atau hilang akal tidak permanen seperti orang mabuk. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Yani ini menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang akalnya hilang maka tidak boleh, yani tidak sah sholatnya. Bagaimana orang yang tidak hilang akalnya tapi sholatnya dia tidak ingat, sholatnya tidak ingat, ngelamun, isinya sholatnya hanya
ngelamun. Ini orang-orang yang dikatakan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat yang mereka itu dari salatnya lalai. Lalai dari salat. Jadi kadang-kadang ikut salat berjamaah, ingatnya sama imam itu ketika Allahu Akbar. Imam bilang Allahu Akbar. Kadang ada yang bilang, yang ketika imam membaca Allahu Akbar justru dia kaget. Karena apa? Karena dia ngelamun selama sholat itu, tidak tahu apa yang dibaca. Maka orang ini menyerupai orang yang hilang akal. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah di dalam sholat kalian. Hati-hati. Sholat itu dengan menyertakan akal. Makanya Allah mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Maka kalau kita tidak mengetahui apa yang kita baca, bagaimana kita bisa beribadah? Beribadah kepada Allah dengan apa kita? Salat itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan itu adalah ucapan-ucapan yang kita baca. Kalau kita tidak mengetahui apa makna yang kita baca, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kalau perbuatan itu adalah sikap kita, tunduk, sujud, ruku, merendahkan diri kepada Allah, itu kita fahami. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ucapan-ucapan sebagai ikrar dari kita tentang kita merendahkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Maka dari itu sertakan akal kita di dalam kita beribadah sholat. Kemudian yang ketiga, at-tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan. Artinya sudah bisa memahami. Maksudnya di sini fala tasihhu minas shaghir hatta tablugha sinnat tamyiz. Tidak sah anak yang masih kecil sholatnya sampai ia memasuki usia tamyiz, yakni sudah mengerti, bisa membedakan mana najis, mana tidak najis, mana wudu, mana yang bagaimana cara wudu, sudah bisa diajari. Makanya dikatakan wa huwa sab'u sinin, yaitu ketika usianya sudah 7 tahun. Tapi kalau 7 tahun juga masih belum bisa ini kan, ya sudah, itu keadaannya, cuman terus diajari. Maksudnya di sini ketika anak dibawa ke masjid dan anak itu belum mengerti tentang sholat, membedakan bahwasannya kalau sholat dia itu tidak boleh main-main. Kalau yakni membedakan antara keadaan di dalam sholat dan di luar sholat, dia belum bisa membedakan, maka anak yang seperti ini tidak boleh berdiri di shaf sampai dia mengerti sholatnya benar. Karena kalau tidak, berarti ia memutuskan shafnya orang sholat berjamaah. Maka dari itu siapa saja yang punya anak kecil yang dia itu anaknya belum bisa sholat dengan benar, maka lebih baik ia disuruh berdiri sholatnya di shaf belakang, bukan di shaf bersama dengan shafnya orang dewasa. Kemudian syarat yang berikutnya adalah syarat yang keempat, at-thaharah, suci. Taharatum minal hadas, yakni suci dari hadas. Fala tasih min muhditsah hatta tatatahhar, maka tidak sah salat dari seorang wanita yang hadas sampai ia bersuci, yakni berwudu. Demikian pula kalau hadas besar, dia mandi janabat. Jadi syarat yang keempat adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Syarat yang kelima adalah suci juga
minan najis. Atau di sini disebutkan ijtinabun najasah, menjauhi najis. Yakni pakaiannya harus bersih dari najis, badannya juga bersih dari najis, tempat yang ia sholat juga bersih dari najis. Ini syaratnya. Kalau pakaiannya ada najisnya, tidak sah. Badannya ada najisnya, tidak sah. Tempat yang ia sholat ada najisnya, tidak sah. Kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Kalau darurat, seperti dikatakan oleh Rasul, tubihul mahdurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Dikatakan di sini, bi an tabta'ida anhal musalliyah wa tatanadzafa minha tamaman fi badaniha wa thawbiha wa buq'atiha allati taqifu 'alaiha lis-shalah, yaitu dengan agar supaya ia menjauhi dari najis itu, agar supaya seorang yang sholat menjauhkan diri dari najis dan membersihkan dari najis dengan sempurna di dalam badannya, di dalam pakaiannya, dan di dalam tempat yang ia berdiri sholat di atasnya. Waman ra'at, barang siapa yang melihat, alaiha najasah, atas dirinya ada najis, ba'da sholat, tapi dia taunya setelah sholat. Wala tadri mata hadasat, dan dia tidak tahu kapan terjadinya najis itu. Fa sholatuha sahihah, maka sholatnya sah. Wa kadza law kanat alimatan biha qabla sholah lakin nasiyat, demikian pula seandainya ia sudah mengetahui sebelum sholat, tapi kemudian dia lupa, antuzilaha, untuk menghilangkannya, fa sholatuha sahihah alal qaulur rajih, maka sholatnya juga sah sesuai dengan perkataan yang rajih. Wa in alimat bin najasah fi asna'i sholah, maka apabila ia mengetahuinya setelah atau di saat sholat, wa amkanaha izalatuha, dan memungkinkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut, min ghairi amalin katsir, tanpa banyak melakukan perbuatan, kafal inna'al wa nahwih, seperti melepaskan sandal dan yang sejenisnya, azalat huwa akmalat, maka ia hilangkan najis itu dan ia menyempurnakan sholatnya. Wa illam tatamakkan, maka kalau tidak memungkinkan, min izalatiha, dari menghilangkannya, batalat sholat, maka menjadi batallah sholatnya. Di sini ini adalah permasalahan. Apabila seorang perempuan atau seorang laki-laki sholat, setelah sholat beberapa waktu, sudah selesai sholatnya, tiba-tiba dia cium-cium badannya, kok bau pesing, kayak kencingnya anaknya. Dia mungkin gendong anaknya. Kapan terjadinya dia tidak tahu. Apakah sebelum sholat atau sesudah sholat. Maka dalam keadaan semacam ini, sudah sholat yang ia lakukan sah. Sholat atau syarat najis itu, kalau dia mengetahuinya sebelum sholat, kemudian dia mau sholat, dia tahu dirinya najis, memaksakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau orang itu tidak tahu kalau dirinya dalam keadaan najis, kemudian dia sholat, sampai kemudian selesai sholat baru diketahui dirinya dalam keadaan najis, sholatnya sudah selesai, ya sudah, berarti sholatnya sah. Karena kewajiban untuk menjaga diri dari najis itu kewajiban sebelum ia melakukan sholat. Maka dari itu demikian pula dikatakan di sini, kalau dia tahu sebelum sholat najis tapi dia
lupa, kemudian sholat sampai selesai, maka hal ini dikatakan qaulur rajih, perkataan yang rajih adalah sholatnya sah, tidak perlu lagi mengulang. Tapi kalau dia ragu, dia mau mengulang, itu tidak menjadi masalah. Kalau dia ragu, dia mandi membersihkan diri, kemudian dia ini, maka itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau seseorang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat dia sadar bahwasanya dirinya dalam keadaan najis, ada najis di badannya. Misalnya ada najis di sandalnya, seperti yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sholat berjamaah dengan para sahabat, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya memakai terompa, memakai sandal. Di kakinya Rasul, di sandalnya Rasul ada kotoran onta. Maka kemudian dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwasannya di kakinya Rasul ada kotoran. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melepas sandalnya dan melemparkannya. Para sahabat yang sholat bersama Rasul dengan memakai sandal pun juga melepas sandalnya dan melemparkan, semuanya melemparkan sandalnya. Maka bareng-bareng lempar sandal. Setelah Rasul selesai, Rasul jelaskan, aku melakukan itu karena di sandalku ada kotoran. Sahabat baru sadar. Itulah sahabat Nabi, mereka itu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau mampu untuk menghilangkan tanpa banyak gerak, maka boleh dilakukan. Tapi kalau tidak mungkin, maka sudah dibatalkan saja sholatnya. Sholatnya dibatalkan, dihilangkan dulu najisnya. Maka ini yang berkaitan dengan syarat apa? Syarat toharat minan najasah, suci dari najis. Kemudian yang keenam adalah dukhulu waqtiha. Syaratnya adalah masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Waktu sholat itu sudah dijelaskan. Waktu sholat subuh dari terbitnya fajar sampai sebelum terbit matahari. Waktu sholat duhur dari mulai tergelincirnya matahari ke arah barat sampai sebelum masuk waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu ketika bayangan seseorang setara. Ketika bayangan seseorang setara dengan tingginya. Ketika bayangan seseorang setara dengan tingginya. Kemudian waktu sholat asar itu berakhir ketika menjelang terbenamnya matahari. Dan waktu sholat maghrib ketika terbenam matahari sampai sebelum waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu ketika turunnya mega merah berganti dengan mega putih. Maka itulah waktu sholat isya sampai pertengahan malam untuk orang yang mukim. Untuk orang ahlul a'dar sampai sebelum masuk waktu sholat subuh. Sampai sebelum masuk waktu sholat subuh. Maka waktu-waktu ini diperhatikan. Waktu sholat ini diperhatikan. Jangan mepet-mepet menunaikan sholat. Kemudian yang ketujuh adalah satrul aurah, menutupi aurat. Adapun aurat daripada orang perempuan seluruh badannya, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka sebagian mengatakan di bawah dagu ini bagaimana? Harus dinaikkan. Jadi dagunya itu bukan wajah. Ini masuk di dalam aurat. Yani orang perempuan di sini masuk dalam auratnya. Makanya harus seperti ini. Diperhatikan. Kemudian telapak tangan itu termasuk punggung telapak tangan aurat. Yang bukan aurat di telapak tangannya. Maka dari itu diperhatikan hal ini. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan menutup
aurat. Kemudian yang kedelapan adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Maka ini pun menghadap kiblat itu kalau kita ada di hadapan Ka'bah langsung menuju Ka'bah. Kalau kita jauh daripada Ka'bah maka kita menghadap syatra Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Kalau kita ada di dalam Masjidil Haram menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau kita ada di luar daripada Masjidil Haram, kita menghadapkan diri ke arah Masjidil Haram. Kalau kita ada di luar Mekah, maka kita menghadapkan diri ke Mekah. Seperti kita di Indonesia, kita menghadapkan diri ke kota Mekah. Itulah kiblatnya. Itulah kiblat yang kita tuju. Demikian di sini kiblat. Kalau seseorang itu tidak tahu, kemudian dia sholat menurut dia menghadap kiblat, tapi kemudian diketahui tidak menghadap kiblat, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kemudian yang kesembilan, ini yang terakhir adalah an-niyah. Adalah niat. yakni niat untuk sholat. Yang dimaksud dengan niat itu adalah keinginan yang ada di dalam hati seseorang menjelang mau sholat itu. Apa yang ingin ia lakukan itulah niat. Dan niat itu bukan berkaitan dengan ucapan, tapi niat itu adalah amalul qalb, amal perbuatan hati, bukan amal perbuatan lisan. Maka dari itu tidak ada sunnahnya untuk mengucapkan usolli, fardhu dhuhri, fardhu asri, fardhu maghrib, fardhu isya, fardhu subuh, tidak ada. Tapi yang ada adalah apa? Keinginan, kemauan apa yang akan dilakukan oleh seseorang menjelang mau melakukan ibadah. Itulah yang disebut dengan niat. Wallahu taala alam. Dengan demikian kita telah menuntaskan syarat sahnya salat, yaitu syarat sahnya salat ada 9: Islam, akal, tamyiz, taharatul minal hadas, taharatul minan najis, dukhulu waqti salat, dukhulu waqtiha, satrul aurah, istiqbalul kiblah, dan niat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.